Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Iis Ernawati dengan NIM 7211419020. Di sini saya akan menjelaskan bab 4 mengenai pengguna dan pengembang sistem. Organisasi bisnis, dukungan sistem informasi bagi organisasi. Sistem informasi dikembangkan untuk mendukung keseluruhan organisasi, eksekutif, dan area bisnis. Sistem informasi manajemen digunakan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum para manajer perusahaan. Sistem informasi eksekutif dirancang untuk digunakan oleh manajer tingkat strategis perusahaan, sedangkan 5 sistem informasi di tingkat bawah mencakup kebutuhan-kebutuhan informasi unik dari area-area bisnis tersebut. Organisasi layanan informasi. Sumber daya informasi antara lain peranti keras komputer, peranti lunak komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, basis data, dan informasi. Spesialis informasi adalah digunakan untuk menggambarkan karyawan yang tanggung jawab utamanya adalah untuk memberikan kontribusi atas tersedianya sumber daya informasi dalam perusahaan. Nah, spesialis informasi ini terdiri dari berbagai macam, antara lain analis sistem, yakni orang yang ahli dalam mendefinisikan masalah dan dalam membuat dokumentasi tertulis mengenai bagaimana komputer akan membantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Administrator basis data. Tugasnya dalam 4 area utama, yakni perencanaan, implementasi, operasi, dan keamanan. Webmaster bertanggung jawab atas isi dan penyajian situs web perusahaan. Spesialis jaringan bekerja dengan analis sistem dan pengguna dalam membuat jaringan komunikasi data yang menyatukan sumber daya komputasi yang menyebar. Programmer menggunakan dokumentasi yang dibuat oleh sistem analis untuk membuat kode program komputer yang mengubah data menjadi informasi yang dibutuhkan pengguna. Operator menjalankan peralatan komputasi berskala besar. Struktur organisasi layanan informasi. Tren dari struktur tersentralisasi ke desentralisasi. Perusahaan telah menugaskan beberapa orang analis sistem dan programmer untuk mengembangkan sistem-sistem baru dan beberapa orang analis sistem serta programmer lainnya untuk memelihara sistem-sistem yang sudah ada. Struktur organisasi inovatif. Sistem informasi manajemen mengidentifikasikan 3 struktur inovatif, antara lain 1. Model sekutu, yakni bahwa layanan informasi bekerja dengan area-area bisnis dalam menggunakan teknologi informasi guna menghasilkan inovasi bisnis. Kedua, model platform, yakni bahwa layanan informasi tidak akan secara aktif mengawasi inovasi bisnis, namun akan menyediakan sumber daya informasi sehingga inovasi tersebut dapat dicapai oleh area-area bisnis. Yang ketiga, model berskala, yakni bahwa sumber daya harus diperoleh begitu peluang besar muncul, dan harus dapat dengan cepat dilepaskan ketika peluang-peluang tersebut tidak lagi terjadi, sehingga tetap mempertahankan biaya tetap pada tingkat yang minimum. Komputasi pengguna akhir, yang berarti pengembangan seluruh atau sebagian sistem informasi oleh pengguna. Pengaruh yang menimbulkan komputasi pengguna akhir. 1. Dampak pendidikan komputer. Sejak awal tahun 1980-an, pendidikan komputer telah masuk ke dalam sekolah negeri atau swasta, perguruan tinggi, perusahaan, dan industri. Yang kedua, antrian layanan informasi. Sejak awal tahun 1980-an, saat para pengguna mulai mengajukan tuntutan-tuntutan untuk mendapatkan tambahan dukungan sistem kepada layanan informasi, dan layanan informasi tidak memberikan respon yang cepat. Yang ketiga, murahnya peranti keras. Dalam periode yang sama, pasar dibanjiri oleh komputer mikro dengan harga yang murah. Yang keempat, peranti lunak siap pakai. Perusahaan peranti keras dan lunak membuat peranti lunak yang akan mengerjakan tugas-tugas akuntansi dasar sekaligus memberikan informasi bagi pengambilan keputusan. Pengguna sebagai suatu sumber daya informasi. Pengguna dari sistem informasi perusahaan adalah sumber daya informasi penting yang dapat memberikan suatu kontribusi nyata dalam mencapai sasaran strategis dan meraih keunggulan kompetitif.
Keunggulan komputasi pengguna akhir antara lain: 1. Menyamakan kemampuan dan tantangan. Yang kedua, mempersempit jarak komunikasi. Resiko komputasi pengguna akhir: 1. Sasaran sistem yang buruk. 2. Sistem yang dirancang dan didokumentasikan secara buruk. 3. Penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien. 4. Hilangnya integritas data. 5. Hilangnya keamanan. 6. Hilangnya kendali. Kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Penggunaan pengembangan sistem. Jenis pengetahuan yang memungkinkan seseorang memberikan kontribusi dalam upaya-upaya pengembangan sistem, antara lain pengetahuan komputer, pengetahuan informasi, dasar-dasar bisnis, teori sistem, proses pengembangan sistem, dan pembuatan model sistem. Keahlian pengembangan sistem, antara lain ada keahlian komunikasi, kemampuan analitis, kreativitas, dan kepemimpinan. Otomatisasi kantor adalah penerapan otomatisasi seperti teknologi komputer pada pekerja kantor, meliputi seluruh sistem elektronikal, formal maupun informal, yang terutama berhubungan dengan komunikasi informasi ke dan dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Pergeseran dari pemecahan administratif ke manajerial. Aplikasi-aplikasi OA awalnya dimaksudkan untuk mendukung pegawai bagian sekretariat dan administratif, tetapi seiring dengan semakin bertambahnya pengetahuan komputer di kalangan manajer dan profesional, mereka menyadarinya untuk memecahkan masalah mereka. Kantor maya, yakni pekerjaan kantor dapat dilakukan hampir di semua lokasi geografis, selama tempat kerja tersebut terhubung dengan satu atau lebih lokasi tetap perusahaan oleh suatu jenis kemampuan komunikasi elektronik. Telekomuting diperkenalkan karena sepertinya merupakan satu cara yang tepat untuk menggambarkan bagaimana karyawan dapat secara elektronik pergi ke tempat kerja. Hoteling. Perusahaan menyediakan suatu fasilitas terpusat yang dapat dibagi bersama oleh karyawan jika terdapat kebutuhan akan ruangan dan dukungan kantor. Keuntungan kantor maya, antara lain biaya fasilitas yang rendah, biaya peralatan yang lebih rendah, berkurangnya penghentian pekerjaan, dan kontribusi sosial. Ada juga kerugian kantor maya, antara lain moral yang rendah dan kekhawatiran akan risiko keamanan. Organisasi maya, yakni operasi keseluruhan perusahaan dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi tidak terikat pada lokasi-lokasi fisik. Selain itu, organisasi maya memiliki dampak sosial, yakni menurunkan permintaan gedung-gedung pencakar langit dan transportasi, dan menjadikan kota kita lebih tenang, lembut, dan lebih menarik untuk dihuni. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.